harus memberikan seluruhnya uang 4,6 miliar ini kepada adikmu. Jika tidak, aku akan mati di hadapanmu. Kamu sudah menikah selama bertahun-tahun. Istrimu hanya bisa melahirkan seorang cucu perempuan. Dia tidak bisa memberikan aku cucu laki-laki. Sedangkan adikmu, dia bisa memberikan aku 2 cucu laki-laki yang gemuk. Maka dari itu, kamu tidak berhak mendapatkan bagian dari uang 4,6 miliar ini. Oh ya, selain itu, ke depannya kamu tidak perlu mengurus mama di hari tua mama nanti. Karena adikmu yang akan merawat mama. Ma, mama itu benar-benar mama kandungku yang baik sekali. Ma, aku ini juga anak kandung mama. Aku juga merawat mama selama 10 tahun, Ma. Tapi kali ini, rumah peninggalan papa di kampung dapat ganti rugi 4,6 miliar. Mama sedikit pun tidak terpikir untuk membagikannya untuk aku. Baik, oke. Kalian mau uang 4,6 miliar peninggalan papa ini kan? Oke. Ayo, ambil aja. Ambil. Tunggu. Kalau begitu, mulai sekarang kita berjalan di jalan masing-masing. Kamu bukan lagi mamaku. Dan aku bukan lagi anakmu. Ayo, nggak usah didengerin. Ayo kita pergi. Ayo. Mana? King, kamu benar-benar gak berdaya ya. Kamu hanya bisa nurutin semua aturan dan kemauan mamamu itu. Kalau gini terus, kita cerai aja. Anak kita ikut sama aku. Nila! Halo Nila, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik aja. Gimana kabar anak kita Tasya? Aku kangen banget sama dia. Tasya happy-happy aja sih. Kenapa emang? Nila, kamu masih marah ya masalah mama kemarin? Kasih aku kesempatan, aku bisa memperbaiki semua itu. Gimana kalau kita ketemu di tempat yang kamu paling suka? Oke, tapi aku nggak punya banyak waktu. Nila, aku mau minta maaf masalah mama kemarin. Aku nggak bermaksud sih selalu mengikuti apa kata mamaku. Tapi kan kamu tahu sendiri kan, bagaimana sifat dan karakter mamaku sesungguhnya. Ya, aku tahu. Aku juga nggak sepenuhnya menyalahkan kamu. Lagian, kemarin itu aku hanya emosi saat aja, sayang. Mulai sekarang, aku janji, aku akan fokus dan membahagiakan keluarga kecil kita. Mau nggak? Kamu balik ke rumah, tinggal bersama aku lagi. Iya, aku mau. Yes. King, anakku, kemana saja kamu selama bertahun-tahun ini, nak? Kami susah sekali menghubungimu. Telepon nggak pernah diangkat, SMS nggak pernah balas. Kami benar-benar sangat kesusahan mencari kamu. Apa kabarmu, nak? Apa kamu selama ini baik-baik saja? Apa jangan-jangan kamu masih punya dendam ya pada kami? Aku kira siapa? Ternyata mamaku yang pernah memaksa aku menyerahkan uang 4,6 miliar warisan dari rumah papa dengan ancaman bunuh diri. Berkat kalian, hidupku baik-baik aja sekarang. Dan aku sudah tidak membutuhkan mama atau adik seperti kalian yang mengkhawatirkan aku. Oh ya, Ma. Bukannya mama masih punya anak kesayangan Wira ini, Ma? Ngapain masih cari aku, Ma? 5 tahun yang lalu, aku sudah katakan pada kalian dengan jelas bahwa kita akan berjalan di jalan masing-masing. Dan kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan cari aku lagi. Kak! Kok kamu bisa ngomong kayak gitu ya sama mama kita? Mama bisa sedih tau gak sih dengar kata-katamu itu? Benar, nak.
Bagaimanapun juga, aku ini adalah mama kandungmu kan? Lagi pula, aku tidak tahu kalau gara-gara uang sebesar 4,6 miliar itu, istri dan anakmu meninggalkan kamu. Kembali ke persoalan. Nila menceraikan kamu hanya gara-gara masalah yang kecil seperti ini. Itu menandakan bahwa Nila itu bukan orang yang baik. Sudahlah, kamu tenang saja. Nanti mama akan mencarikan kamu wanita yang jauh lebih baik daripada dia. Sudah. Hentikan kepura-puraan baik kalian ya. Kalau kalian masih ada urusan, ngomong aja. Kalau enggak, aku pergi sekarang. Nak, tunggu dulu. Kali ini mama memang ada urusan. Mama tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya, mama sudah salah menilai. Adikmu, dia tidak cocok untuk berbisnis. Dia bertemu dengan orang lain. Bahkan 1 sen pun dia tidak bisa menghasilkan. Bahkan rugi total. Uang 4,6 miliar itu semuanya hilang. Adikmu, dia sudah menjual rumah. Rumah hilang, mobil hilang. Dan saat ini kami tinggal di rumah sewaan yang kecil dan lembab. Kamu tahu betapa sulitnya kehidupan mama. Tidur tidak nyenyak, makan tidak kenyang. Mama mau menyalahkan siapa? Adikku ini bisa seperti ini karena mama terlalu memanjakan dia. Lihatlah, Ma. Semenjak dia dewasa, Ma. Apakah dia pernah pergi mencari pekerjaan yang layak buat dia? Setiap harinya, dia hanya bisa main game di rumah, Ma. Dengan karakter dia begini, pantas saja dia berbisnis rugi total. Nah, mama akan berterus terang sama kamu. Sebenarnya, adikmu yang tidak berguna ini, dia tidak hanya menghabiskan uang keluarga, tapi dia juga berhutang di luar sana sebesar 2,3 miliar rupiah. Setiap hari penagih hutang datang ke rumah untuk menagih hutang. Dan kami hidup sangat ketakutan. Nah, perhiasan yang kamu dan Nila belikan untuk mama dan juga rumah untuk pensiun di hari tua mama, semuanya sudah habis untuk melunasi hutang adikmu. Sampai akhirnya kami mendengar bahwa saat ini kamu tinggal di rumah yang mewah ini dan mobil-mobil yang banyak. Selain itu, perhiasan yang kamu belikan dan Nila belikan untuk mama dan rumah untuk pensiun hari tua mama, semuanya sudah dipakai untuk melunasi hutang adikmu yang tidak berguna ini. Nah, mama ingin berterus terang sama kamu. Apakah kamu bisa meminjamkan uang 2,3 miliar untuk adikmu agar dia bisa melunasi hutangnya? Bukankah kamu sudah berpisah dengan Nila? Rumahmu yang dulu itu kosong kan? Mubazir kalau nggak ditempati. Gini saja, gimana kalau rumah itu kamu berikan kepada adikmu? Jadi seluruh keluargamu tidak perlu menyewa rumah lagi. Betul itu, Kak. Mama benar-benar mama yang baik. Di saat kondisi sudah seperti ini, mama masih mengkhawatirkan anak bungsu kesayangan mama ini. Dan kalian masih punya muka sekarang mau mengincar rumahku. Aku kasih tahu kalian ya, rumahku itu sudah aku jual 5 tahun yang lalu. Perusahaanku itu berkembang sampai sekarang karena dulu aku menjual rumahku sendiri untuk modal. Maaf ya, sudah mengecewakan kalian. King, kalau kamu tidak mau melakukannya demi adikmu, paling tidak kamu bisa mempertimbangkan bagaimana sulitnya mamamu ini kan? Kehidupan kami saat ini begitu menderita, sedangkan kamu begitu mewah. Kalau rumahmu itu sudah terjual, ya sudahlah. Begini saja, King. Kamu berikan saja uang 4,6 miliar kepada adikmu. 2,3 miliar itu untuk melunasi hutang. 2,3 miliar lagi itu untuk membeli rumah. Jadi kami tidak perlu menyewa rumah kontrakan yang busuk itu lagi. Baiklah, memang benar beberapa tahun ini aku menghasilkan uang yang cukup banyak. Tapi kenapa aku harus berikan pada kalian? Bukankah dulu kalian diam-diam tersenyum di bawah selimut kalian dengan uang 4,6 miliar kalian? Sedangkan aku, hidupku terpuruk. Aku ditinggal sama istri dan anakku. Kalian menggunakan uang itu untuk membeli mobil baru, rumah baru. Pernah nggak kamu terpikirkan bagaimana perasaanku
Selama bertahun-tahun ini aku mengembara sendiri. Gak ada tempat bergantung. Bagaimana aku bisa bertahan? Untungnya, langit masih punya mata. Langit masih baik padaku. Aku bertemu dengan orang-orang baik. Dan orang-orang baik itu membuat aku bisa bertahan. Perusahaanku berkembang sampai sekarang ini. Suamiku. Sayang, ada apa sayang? Perusahaan kita menang tender sebanyak 50 miliar. Untuk perusahaan selanjutnya aku akan atur jadwal kamu untuk ketemu dengan para pimpinan. Baiklah sayang, kamu atur aja ya. Itulah bukti kalau orang baik balasannya pasti baik. Nah, saat ini kamu sudah menjadi bos besar. Bukankah kamu sudah bisa membantu adikmu? Bagaimanapun juga, kita ini adalah keluarga. Kita orang yang paling dekat denganmu. Bagaikan luka di tulang yang masih terhubung pada otot. Cih, aku kasih tahu kamu ya. 5 tahun yang lalu, King itu udah gak punya keluarga. Aku masih gak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan dengan King seumur hidupku. Sampai sekarang, kamu masih sangat peduli dengan anak bungsumu ini. Dan kamu masih gak punya perasaan sama King. Aku kasih tahu kamu ya. King gak punya mama sepertimu. Hei, jaga ya bicaramu ke mama. Sudahlah, gak perlu bicara hal-hal yang gak penting. Saat ini kamu itu cuma punya 1 anak perempuan. Buat apa kamu mengumpulkan begitu banyak uang? Sedangkan adikmu ini, dia punya 2 anak laki-laki. Menurutku, seharusnya kamu lebih mementingkan kedua keponakanmu itu. Kalau tidak, aku dan adikmu akan membuat keributan di perusahaanmu. Kami dan seluruh keluarga akan tinggal di rumah mewahmu ini. Makan, tidur, buang air, dan semuanya harus kamu yang urus. Oh ya, aku akan memberitahu semua teman-temanmu dan tetanggamu bahwa kamu adalah anak yang tidak berbakti. Sudah. Kalian mau bilang aku tidak punya perasaan, anak tidak berbakti, terserah kalian aja. Ingat ya, mulai hari ini, mulai detik ini, kalau dengan karakter kalian seperti ini, jangan pernah berharap mengambil keuntungan dari saya 1 sen pun. Ngerti? Nak, Mama minta maaf, Nak. Mama sudah sadar dengan apa yang sudah Mama lakukan padamu dan Nila. Saat ini kehidupan Mama sangat menderita. Hanya kamu yang bisa menolong kami, Nak. Aduh, Ma, kenapa mama minta maaf ke dia sih? Sudah, kamu diam aja. Ini demi kebaikanmu. Ma, aku ini juga anak kandung Mama. Aku juga anak yang dikandung Mama selama 9 bulan, Ma. Dan dilahirkan dari rahim Mama sendiri, Ma. Mama selama ini berlaku tidak adil pada aku, Ma. Dan Mama terlalu memanjakan adik, Ma. Akhirnya apa yang terjadi, Ma? Semua ini akibat dari Mama yang terlalu memanjakan Wira, Ma. Ma, jangan pikir karena Nila hanya melahirkan seorang anak perempuan, Ma. Anak perempuan, anak laki-laki itu semua sama, Ma. Itu adalah keturunan kami, Ma. Keturunan kita semua, Ma. Sahabat King Kevin semuanya, cerita kehidupan saya dan orang tua saya, kalian sudah melihatnya. Buat kalian sebagai orang tua, jangan pernah memanjakan anak kalian. Dan jangan pernah pilih kasih terhadap anak kalian. Karena akibatnya kalian akan tanggung sendiri. Orang tua melahirkan anak perempuan atau anak laki-laki, semua haknya sama di mata Tuhan dan di mata masyarakat. Hari ini aku memaafkan mamaku dan adikku ini. Menurut kalian, apa yang aku lakukan ini sudah benar atau tidak? Tulis di kolom komentar.